Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para pejabat, pimpinan yang hadir pada apel ini, ibu, bapak, peserta apel seluruhnya, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Syukur pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir melaksanakan tugas, salah satunya dengan melaksanakan apel di pagi hari ini. Kondisi cuaca hari ini dan beberapa hari sebelumnya serta beberapa hari yang akan datang cukup menantang, sehingga di antara kita harus pandai-pandai mensyukuri diberikan kesehatan. Salah satu bentuk syukur itu adalah menjaga kesehatan kita dengan asupan yang cukup, vitamin, gizi, kemudian juga mengatur ritme kerja kita. Begadangnya jangan banyak-banyak. Kemudian kalau bekerja 2 jam sekali, duduk, usahakan berdiri walaupun 10 menit untuk mengendorkan segala saraf. Ini harus dirawat betul. Kalau tidak, berarti kita termasuk golongan yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Moga-moga kita dijadikan orang yang pintar mensyukuri nikmat Allah. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan dan junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti di yaumul hisab mendapatkan syafaat beliau. Di yaumul akhir kita mendapatkan ridho, rahmat, dan maghfirah Allah, sehingga kita nanti akhirnya akan dikumpulkan dengan manusia-manusia dimuliakan oleh Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Ibu bapak, seluruh peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hari ini adalah waktu yang strategis kita menyiapkan datangnya mahasiswa baru. Tanggal 14 Agustus mahasiswa baru sejumlah 5.000 insya Allah sudah mulai masuk ma'had kita. Mereka akan terbagi atas 2 zona untuk ma'had. Zona 1 yaitu di kampus 1 sebanyak 4.000. Zona 2 yaitu di kampus 3 yaitu asrama ma'had semi darurat. Saya katakan semi darurat, bangunannya sebenarnya settle, tapi situasinya masih situasi di sekitarnya masih banyak penyelesaian pekerjaan. Mengapa demikian? Kita semuanya harus bisa menjawab kalau ditanya, terutama oleh orang tua mahasiswa baru. Mengapa kampus 3 kok sudah ditempati walaupun sekitarnya masih sedang proses penyelesaian? Pertama, kita terkena target IKU, capaian indikator kinerja utama, yaitu penambahan mahasiswa sebanyak 1.000. Karena 1.000 kalau diletakkan di kampus 2 tidak cukup, di sana hanya muat sekitar 350. Oleh karena itu maka jadi 1, semuanya diletakkan di asrama yang dibangun saat ini di kampus 3. Insya Allah untuk asramanya cukup untuk kebutuhan 1.070 penghuni.
sehingga 1000 untuk mahasiswanya, 70-nya untuk musrifah. Insya Allah cukup. Hanya saja situasi darurat nanti, yaitu kelas-kelas yang dibutuhkan karena di sana masih proses pembangunan, maka akan menggunakan kelas darurat. Kelas darurat ini jangan dibayangkan triplek bedengan kena angin giwar, tidak. Daruratnya adalah darurat pembangunan, sehingga insya Allah kalau orang di dalam ruangan itu tidak terasa kalau itu ruang darurat, nggak bersih, keramik segala macamnya nggak beda. Hanya saja bangunan itu diperuntukkan memang hanya untuk 1 tahun. Setelah itu insya Allah tahun 2024 seluruh penyelesaian kampus 3 itu selesai. Mulai dari ma'had yang sekarang sudah sekitar 80%, kemudian ditambah dengan bismillah yang di belakang, insya Allah itu sampai Juli tahun 2024 selesai. Nah, ini seluruh kita sebagai pegawai harus memahami ini, mengerti ini. Satu, bisa menjelaskan kepada orang tua mahasiswa, menjelaskan kepada dosen. Yang ketiga, mengantisipasi apa yang harus kita selesaikan. Pertama, untuk kampus 1 saya pikir tidak banyak permasalahan, keamanan, kebersihan segala macamnya tolong menjadi perhatian untuk intensif. Apalagi sekarang ma'had kampus 1 khususnya sedang penanggulangan di masa libur untuk persiapan mahasiswa baru masuk. Dipan, lemari, keramik semuanya hari-hari diselesaikan dengan batasan target H-4 atau tanggal 10 Agustus. Kemudian yang menurut saya perlu nanti antisipasi kita semua, kampus 1 tapi agak ke belakang, RKB. RKB saat ini lingkungannya sudah disempurnakan dalam tanda petik, walaupun belum selesai betul. Minimal taman sudah layak sebagai kampus yang bisa dilihat, kan gitu ya. Keramik paving sudah menyeluruh. Yang belum, pagar-pagar yang pintu-pintu pagar itu masih dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu tolong di RKB sana untuk pembiasaan parkir kita antisipasi sejak sekarang. Termasuk nanti saat mahasiswa baru, posisi parkir tolong sudah ditanggulangi untuk melatih kebiasaan para penghuninya, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi termasuk dosen pun juga perlu kita latih pembiasaan. Salah satunya motor kita kumpulkan di tanah yang tinggi itu. Tolong satpam, cleaning service di Semampang waktu hari ini yang masih banyak libur, persiapan-persiapan lokasinya dituntaskan. Jangan sampai pada saat sudah masuk baru kita kekayalan bersih-bersih. Kemarin gedung-gedung, ruang-ruang yang semi permanen untuk proyek kan sudah dirobohkan ya. Nah, sekarang tempat itu dibersihkan untuk parkir motor, sepeda motor. Kemudian parkir mobil usahakan bisa masuk ke area taman atau paving yang ada di gedung RKB. Sehingga usahakan tidak ada yang biasa memarkir di jalan, supaya kita bisa agak empati dengan tetangga kampus kita. Jadi jangan kita hidup hanya minta disimpati, tapi kita juga harus punya simpati kepada masyarakat situ. Mereka juga punya hak untuk lingkungan yang bisa lebar, keluar masuk mudah dan sebagainya. Kita pastikan itu terjadi. Ini RKB. Nanti dalam pemantauan Bu Kasubag Kerumah Tanggaan
dan Pak Kasubag BMN ya Pak Saiful ya, dipantau bagaimana itu bisa terlaksana. Kemudian yang ketiga, kampus 3. Kampus 3 insya Allah minggu ini dan minggu depan kita harus mengadakan koordinasi AUPK dengan akademik, dengan AAKK untuk simulasi-simulasi pengamanan di sana. Sehingga bagaimana kehidupan mahasiswa bisa berjalan dengan baik. Termasuk di sini tenaga keamanan dan cleansing service sudah harus bisa memantau apa yang harus dikerjakan. Karena itu maka koordinasi-koordinasi harus intensif. Kemudian berikutnya kampus 2. Kampus 2 perlu ada mitigasi setelah asrama-asrama itu tidak ditempati mahasiswa. Nanti perlu ada survei untuk dianalisis bagaimana peruntukan berikutnya. Kemudian kampus 2 yang menjadi titik tekan untuk minta tolong outsourcing dan bagian kerumah tanggaan dan BMN khususnya atau umum, yaitu masjid kampus 2, supaya di sana bisa layak mulai dari azan, bagaimana soundnya, kebersihan baik tempat wudhu, toilet maupun tempat sholatnya, sehingga warga yang ada di kampus 2 juga nyaman. Prinsip kita mari berkoordinasi, mari bersama memanfaatkan waktu persiapan-persiapan yang cukup ini, bersinergi untuk membuat nyaman stakeholders, customer yang akan kita layani. Mahasiswa, dosen, kita semua saling menjadi customer, saling menjadi stakeholders. Rahasianya kita harus bisa membuat saling nyaman. Nah, bagaimana yang dilakukan tidak harus seluruhnya tertera dalam peraturan. Berikutnya yang perlu dipahami oleh kita semua, masuk tahun pelajaran baru ini, kita semuanya perlu menyadari tahun depan UIN sudah harus jadi PTN pihak. Hidup efisien, semua energi sumber daya, pelayanan yang kurang-kurang nggak usah ditegur orang, kita langsung introspeksi, kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga, kita usahakan pelayanan yang praktis, tidak berbelit-belit. Kemudian kita juga punya empati terhadap yang kita layani, sehingga hal-hal yang sifatnya diskresi, jadi dalam pekerjaan itu Bapak Ibu ada norma, ada regulasi, ada perjalanan mekanisme operasional, di tengah-tengah itu pasti membutuhkan diskresi. Diskresi ini walaupun sedikit-sedikit, diskresi itu jangan banyak-banyak. Kalau diskresi banyak berarti amburadul. Diskresi itu sedikit tetapi harus ada. Oleh karena itu setiap kita harus punya empati kepada orang yang dilayani supaya puas. Ini hal-hal prinsip yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mewujudkan UIN menyenangkan, UIN menarik, dan UIN siap untuk menyongsong rekognisi unggul, pelayanan unggul, dan reputasi internasional. Insya Allah kita diberikan kekuatan dan kita mampu mewujudkan momentum ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.